pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita bersama Ustazah Heni Triistanti SPD. Assalamualaikum Ustazah, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kabar baik Mas Yusri. Mas Yusri gimana? Baik. Ya. Pemirsa, sebelum kita berbincang lebih dalam, kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, sebelumnya kita saksikan tayangan berikut ini. Rombel TKS SLB Negeri Pembina Yogyakarta mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga amal ibadah diterima di sisi Allah dan menjadi orang-orang yang bertakwa. Kembali lagi bersama saya Yusri di acara RDK Ramadan di kampus SLB Negeri Pembina Yogyakarta ya. Nah Bu, topiknya apa ya hari ini? Apa topiknya hari ini? Karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, maka kita harus menyiapkan diri. Ibu akan mengambil topik tips sehat berpuasa. Apa tadi? Tips sehat berpuasa. Iya. Nah Bu, silakan penjelasannya. Oke, baik. Terima kasih Mas Yusri waktunya ya. Jadi pemirsa, pada bulan puasa atau bulan suci Ramadan, tentu saja kita akan mengalami penurunan dibanding di hari-hari sebelumnya, dibanding kita tidak berpuasa, ya kan? Kalau biasanya kita bisa makan, minum dengan bebas, kalau puasa kita harus menahan, ya, kita harus menahan. Kita tidak bisa seenaknya, ya. Jadi ada waktunya kita makan, waktu sahur dan waktu berbuka. Nah, di antaranya itu kita harus menahan diri. Nah, bagaimana supaya dalam kondisi kita menahan lapar dan haus itu kita tetap kelihatan bugar, tetap bisa beraktivitas? Tentu ada cara atau tips-tips khusus ya. Nah, untuk yang pertama itu pastikan kita bisa istirahat yang cukup ya. Jadi setelah sekian hari ya, sekian waktu kita beraktivitas, mungkin dari pagi kemudian sampai siang, mungkin bekerja, sekolah atau beraktivitas apapun, tanpa makan dan minum tentu akan menguras banyak tenaga kita ya. Kita harus cukup istirahat. Terus kalau bulan Ramadan, karena malam itu kita sering ini ya, lebih banyak meleknya, ya enggak Mbak Yustri? Iya. Biasanya kalau habis sahur itu terus habis berbuka puasa itu terus apa aktivitasnya? Di masjid apa? Sholat apa? Sholat taraweh ya. Nah, usahakan nanti setelah sholat taraweh itu segera tidur. Jadi jangan begadang. Kalau yang kemarin biasanya mau tidur tuh masih apa scroll HP, ya enggak? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Ya, pinter ya, bagus sekali. Kalau masih ada yang nanti scroll HP, secukupnya aja, mungkin buka WA yang penting ya, seperti itu. Kemudian segera istirahat tidur. Karena waktu tidur itu yang bagus berapa kira-kira satu malam itu? Tahu nggak Mas Yusri? Tahu. Berapa? Sampai berapa? 6 sampai 7 jam ya. Itu setiap malam itu tidur yang berkualitas, cukup untuk kebutuhan tubuh kita. Nah, itu tips yang pertama. Apa tadi? Istirahat yang cukup. Terus siangnya juga usahakan bisa tidur. Meskipun nanti kalau bulan Ramadan kan nanti sekolah pulangnya lebih awal nih, iya nggak?
Iya, pulangnya lebih awal. Nah, silahkan itu nanti dimanfaatkan untuk bisa istirahat siang, tidur 1 atau 2 jam. Selamat menunaikan ibadah Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah dan menjadi orang-orang yang bertakwa. Oke pemirsa, kembali lagi bersama saya Yustri di acara RDK Ramadan di Kampus SLB Negeri Pembina Yogyakarta. Baik Bu, silakan lanjutkan. Oke, Mas Yustri. Ya, tadi tip yang pertama ya. Kemudian yang kedua, pilih makanan yang sehat. Ya, makanan yang sehat yang bagaimana? Ya, makanan yang memenuhi gizi. Harus mahal nggak? Tidak harus mahal. Harus murah. Ya, tidak harus murah juga. Pokoknya semampunya kita. Ya, kita bisa beli mahal, ya alhamdulillah. Kita bisa beli murah, kita syukuri ya. Jadi makanan-makanan yang kita makan itu adalah yang tidak terlalu banyak minyak, lemak, dan garam. Nah, itu yang bagus saat kita berpuasa. Kemudian seimbang, ada sayur, lauk, buah. Nah, di situ komplit menunya ya. Itu makanan yang sehat. Jangan terlalu banyak yang pedas. Kemudian jangan terlalu banyak esnya yang dingin-dingin. Itu mulai dikurangi ya. Kemudian itu tips yang kedua. Tip yang ketiga, tidak tidur selepas subuh. Ayo nih, siapa ini yang masih tidur selepas subuh? Wah, tuh masih ya, enak ya. Nah, dingin habis sahur ya toh tidur lagi. Wah, itu bahaya itu ya. Nah, tidak boleh karena itu akan apa? Keberkahannya akan tercabut ya. Tidur setelah subuh itu menimbulkan rasa malas ya. Itu tidak boleh dilakukan. Karena pagi seyogianya kita beraktivitas baik sekolah maupun bekerja. Oke, tip yang keberapa tadi? Tip 3. Kemudian kita menginjak tip yang keempat. Perbanyak mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Iya, itu jelas ya. Di dalam sayuran dan buah itu mengandung banyak sekali zat-zat yang bermanfaat untuk tubuh kita. Seperti di sayuran itu seratnya tinggi sehingga saat kita makan sahur, sayuran kita banyak itu akan lebih awet, jadi nggak gampang lapar ya. Itu kalau kita pagi mengkonsumsi sayuran yang banyak. Nanti diimbangi dengan protein seperti telur, daging, kemudian apalagi hati ya. Itu ada juga protein yang nabati seperti tahu, tempe ya, itu nabati. Itu bagus sekali untuk tubuh kita ya. Tidak harus daging terus karena daging mahal ya. Ya. Oke, itu tip yang berapa ya? 4. Sekarang kita tips yang ke-5. Berbuka dengan korma atau buah dan yang manis ya kan? Korma manis nggak? Manis ya. Korma makan 3 biji atau 5 biji, kemudian sambil minum air putih. SLB Negeri Yogyakarta mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah dan menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin. Selanjutnya kita tetap melakukan aktivitas fisik. 6. Iya, yang ke-6. Apa itu aktivitas fisik? Berolahraga. Ya, berolahraga yang ringan-ringan saja. Nah, kalau kita berpuasa ya, kapan itu waktu olahraga yang paling tepat sebenarnya? Tahu nggak Yus? Apa itu Bu? Apa itu ya? Kalau kita berpuasa, olahraga yang paling tepat adalah itu menjelang kita berbuka ya. Jadi lemes nanti terus kita bisa berbuka ya kan? Nah, tapi itu bagus sekali supaya kita tetap apa? Tetap bugar. Olahraganya ringan-ringan saja, tidak harus angkat beban, fitness tidak harus yang senam aerobik yang menguras tenaga, tidak yang harus lari, tidak.
tapi cukup mungkin jalan, jogging ya, olahraga yang senam-senam ringan, yoga ya, dengan mengatur pernafasan kita. Nah, itu sangat membantu agar kita tetap bugar selama menjalankan aktivitas ibadah di bulan Ramadan ya. Bentar Bu. Oke pemirsa, sebelum Susana mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1446 Hijriah. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi generasi yang bertakwa. Amin. Oke pemirsa, kembali lagi bersama saya Yustri di acara RTK Ramadan di kampus SLB Negeri Pembina Yogyakarta ya. Oke Bu, silakan dilanjutkan. Oke, ini tadi tipsnya sudah ada berapa? 6. Nah, berikutnya tips yang ketujuh ya dari Ibu. Jaga asupan cairan. Nah, ini penting banget ya. Jadi saat kita nggak minum ya, saat kita nggak minum tentu lemes, ya nggak? Iya Bu. Iya, lemes. Biasanya dikit-dikit kita minum, rasa haus ya kan. Apalagi kalau kalian sahurnya itu makanan-makanan yang nggak sehat, ya banyak garam, gorengan, berlemak. Wah, itu akan memicu apa? Kamu cepet haus di siang harinya. Maka dari itu kalian harus pastikan kalian tercukupi kebutuhan cairannya. Berapa kira-kira dalam satu hari kamu harus minum? Ibu ada polanya. Iya, ada pola 2, 4, 2. Apa itu? 2, 4, 2. Ya. Pola. Jadi iya ada pola minum 2, 4, 2. 2 gelas saat berbuka, 4 gelas saat makan dan sebelum tidur ya, ya tentu saja karena puasa kan. Kemudian 2 gelas saat sahur. Oke. Berapa tadi polanya? 2, 4, 2. Jadi udah berapa itu? Berapa gelas itu? 2, 8. Ah iya, 8 gelas sehari. Itu kira-kira kebutuhan cairan tubuh kita kalau dalam liter itu antara 1,5 sampai dengan 2 liter. Nah, untuk menghitungnya sebenarnya ini tergantung berat badan kita, tinggi dan berat badan kita. Nanti ada rumusnya itu, tapi di sini Ibu bukan ahlinya ya. Jadi bisa ditanyakan nanti ke Bu Lisa atau Pak Yenu. Berapa? Bagaimana caranya ngitung ya Bu Lisa ya? Saya tuh kebutuhan minumku berapa? Terus olahragaku yang harus kulakukan apa supaya tetap bugar ya tadi ya. Nah, kebutuhan menjaga cairan ini juga supaya kalian tidak kekurangan cairan itu dehidrasi. Iya. Kalau dehidrasi itu kan rasanya lemes, apalagi pusing, dan nanti bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang lain. Oke. Tadi ya ada 7 tips cara sehat berpuasa yang tadi sudah Ibu sampaikan. Ada pertanyaan Mas Yustri? Ada Bu ya, sebentar. Oke pemirsa, sebelum kita lanjut kita Menunaikan ibadah Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah dan menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin. Iya. Oke pemirsa, kembali lagi bersama saya Yustri di acara RTK Ramadan di kampus SLB Negeri Pembina Yogyakarta ya. Nah ini pertanyaan pertama nih Bu, mengapa tidak dianjurkan tidur selepas subuh? Nah iya, tadi Ibu sempat nyinggung ya, tapi belum Ibu jelaskan mengapa. Tadi hanya Ibu jelaskan apa? Akan mengurangi keberkahan, menimbulkan rasa malas. Terus apalagi tadi? Tidak boleh tidur setelah subuh. Apa? Kalah sama ayam, ya nggak? Jadi kalau secara menurut ilmu kesehatan ya, saat kita sahur itu kan kita mengisi perut kita ya, perut kita penuh ya Mbak Yustri ya. Nah terus nggak kita pakai untuk aktivitas, tapi kita pakai untuk tidur. Kira-kira apa yang terjadi? Jadi nanti lambung kita yang akan rusak, yang akan bermasalah. Si lambung itu kan harusnya kalau kita posisi duduk atau aktivitas tegak gini kan, nanti makanannya kan turun ya, lambungnya turun. Nah saat kita tidur rebahan, posisi perut atau lambung kan setara atau bahkan Rombel, keramik,
SLB Negeri Yogyakarta mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan tahun 1406 Nur ya. Semoga amal ibadahnya berterima di sisi Allah dan menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin. Oke. Nah, ini yang kedua nih Bu. Oke. Apakah boleh berbuka puasa dengan yang pedas, misalnya seblak Bu? Wah, enak ya seblak ya? Enak, Bu. Iya, seger banget, berkuah, pedes, ya enggak? Nah, Iya, Bu. seger banget rasanya. Tapi tunggu dulu ya. Kalau seblaknya kamu pilih yang di situ itu, yang kamu bikin itu yang sehat, enggak yang pedes-pedes, enggak yang banyak pengawetnya, masih oke ya. Terus kuah atau bumbunya jangan terlalu banyak, micin, itu masih oke, nggak apa-apa. Seblak bikinan sendiri ya. Tapi kalau seblak yang dijual di pasaran, kita tidak tahu ya kualitas bahan yang digunakannya seperti apa. Apalagi nanti ditambah pedes. Wah, kalau berbuka kita langsung itu Mas Yusri, nanti perut kita sakit. Kalau misalnya pakai kerupuk mentah. Pakai kerupuk mentah. Iya. Nah, iya seblak biasanya pakai kerupuk mentah. Iya kan? Nah, kerupuknya itu proses pembuatannya, dia dengan bahan pengawet atau tidak, itu yang berbahaya itu. Ya, jadi hati-hati. Mending kalau berbuka apa tadi kita kayak kurma, air putih atau teh manis malah nggak apa-apa. Ya. Jangan seblak dulu ya. Nanti dulu seblaknya ya. Oke Mas Yusri? Nah, ketiga nih Bu, tips agar tidak mudah haus selama Gimana? Tip agar berpuasa. oh biar nggak haus. Iya. Iya, tentu saja kalau haus biasanya kita minum ya. Tapi karena kita sedang berpuasa, kita harus nahan. Piye toh carane supaya nggak haus? Itu tadi. Kita tidak boleh terlalu banyak makan makanan yang asin, ya. Kemudian yang asin apa? Garam ya. Jadi makanan yang banyak mengandung atau garamnya terlalu banyak, ya. Terus gorengan, makanan berlemak, termasuk yang pedas-pedas tadi. Itu kita kurangi, ya. Nanti siangnya itu kita nggak akan terlalu haus. Besok dibuktikan ya, sahurnya kamu nggak gorengan. Kalau telur ya kukus aja, dikukus apa? Direbus. Oh, direbus. Terus disemur. Itu lebih sehat dibanding yang dadar ya. Karena itu goreng. Kecuali kamu gorengnya pakai minyak yang minyak kayak minyak kelapa ya. Minyak sawit. Ya, kalau minyak sawit ya itu tadi, kalau apalagi minyaknya minyak jelantah, minyak bekas, nanti nggak bagus. Biasanya di leher nanti kan udah rasa serak-serak, nggak enak, ya kan? Itu. Terus banyakin serat, kayak sayur-sayuran, ya. Sayuran kalau Bu ini suka direbus gitu aja, nanti sama telur, ya toh. Udah dikasih kuah apa sedikit, atau dikasih saus apa kalau kamu suka ya. Itu aja, atau bumbu kayak bumbu kacang, sambal, nggak apa-apa, dikit aja biar nggak rasanya hambar ya, rebusan gitu. Kemudian atau dicolok sambal dikit, nggak usah yang pedes-pedes. Wah udah enak banget itu ya. Jadi nanti nggak akan gampang haus. Beda kalau sama kamu sahurnya makanan-makanan junk food. Apa itu junk food? Junk food itu makanan yang cepet saji, sosis ya, cepet-cepet toh. Terus apalagi nugget ya toh, yang frozen gitu digoreng, wah nanti cepet haus kamu ya. Coba nanti dibuktikan ya, dipraktekkan saat kamu berpuasa. Nah, sampailah kita di ujung acara. Sebelumnya, apa yang bisa disimpulkan saja? Oke, baik ya. Dari awal pembahasan kita di kesempatan ini, ada beberapa hal yang perlu kita simpulkan. Adalah yang pertama, tips
nasihat kita berpuasa sebenarnya gampang, bisa kita lakukan, tinggal kita mau atau tidak. Kita ulangi, yang pertama tadi adalah istirahat yang cukup, usahakan meskipun siang kita beraktivitas, sisipkan untuk beristirahat sejenak. Kemudian apalagi makanan yang bergizi, yang sehat, kemudian perbanyak mengkonsumsi sayur dan buah, terus berbuka dengan yang manis atau bisa buah juga, melakukan aktivitas fisik, tetap berolahraga ringan, dan yang terakhir adalah menjaga tubuh tidak dehidrasi atau pastikan tubuh kita cukup cairan. Mungkin itu saja. Oke, selamat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Nah, oke pemirsa, waktu jualaya membatasi kita. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di TK Jogja Official ya. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMP Pembina Jogja.